Oke, Assalamualaikum bersama Kak Sobi. Semester baru, semangat baru, tentunya ada masalah dan tantangan baru. Pada kurikulum 2013 ada muatan materi baru yaitu tentang statistik inferensial. Di level SMA, materi ini hanya sebagai pengantar dan nanti porsinya lebih banyak kalian dapatkan di dunia kampus. Statistik inferensial ini nanti banyak sahabat hebat gunakan di akhir masa perkuliahan, yaitu ketika menyusun skripsi untuk S1, tesis untuk S2, dan disertasi untuk S3. Oleh karena itu, yang nanti penelitiannya melibatkan data atau berbasis data, ilmu ini sangat penting untuk dipelajari. Kali ini, sahabat Kasobi, Kak Bay akan menjelaskan materi ini dengan sangat jelas. Kita lihat videonya. Ya, kita ketemu lagi. Kita lanjutkan ke bagian berikutnya, yaitu penaksiran proporsi populasi. Nah, ini yang berkaitan biasa dengan model pilkada, ya. Nah, perlu teman-teman ketahui simbol-simbol ini, huruf-hurufnya mirip-mirip, ya. Jadi kalau P tanpa ada topinya itu artinya ini adalah proporsi dari populasi. Proporsi itu ya persentase. Ya, misalnya kayak di pilkada gitu ya. Nah, yang sudah terjadi nih kan udah terjadi. Kita bisa ketahui bahwa P untuk pasangan warga DKI yang mencoblos pasangan Anies Sandi adalah berapa? 57 ya, 56-57%. Jadi P-nya adalah 57% itu kira-kira. Karena populasi sudah terjadi. Nah, sementara yang pakai topi itu adalah yang berasal dari sampel gitu ya. Jadi mirip kayak yang tadi. Ini ada sekumpulan populasi. Ya, sekumpulan populasi, ada suatu populasi. Ini untuk menurunkan rumus ini ya, bukan untuk pelaksanaan di kondisi realnya nanti ya, dalam melakukan penaksiran proporsi populasi. Bukan begini modelnya nanti ya. Kalau waktu menaksir menaksir proporsi populasi itu sekali doang ngambil sampelnya. Nah, ini menurunkan rumus. Jadi dari suatu populasi diambil beberapa sampel, banyak menurut aturan K-nya besar gitu ya, besar ya, mungkin 1000 kali atau 2000 kali, Allah cukup besar lah gitu ya. Nah, tiap sampel ukurannya sama. Kalau ini ada gambar lebih kecil ya mungkin salah tangan aja ya, gitu ya, salah gores ya. Nah, saya lihat sini sampelnya N orang ya. Nah, ditanya gitu kan, dari N orang itu berapa persen sih yang menginginkan kalau tadi ya yang memilih calon tertentu berapa persen. Nah, itu disebut P1 topi gitu ya. Nah, dari sampel 2 juga begitu, ukurannya sama N, dapat juga proporsi untuk yang sampel 2, P2 dan seterusnya sampai P topi K ya. Nah, ini nilai-nilai ini kan bisa dirata-ratain. PPP-nya itu ya bisa kita rata-ratakan, nanti akan diperoleh namanya new P topi ya. Jadi maksudnya apa? Rata-rata dari proporsi sampel gitu ya. Jadi proporsi sampel itu dirata-ratakan, nanti ternyata itu akan sama nilainya dengan proporsi populasi ya. Kalau kita melakukan sebanyak pengulangan penarikan sampelnya berkali-kali dan banyak sekali, yang itu nggak mungkin dilakukan oleh misalnya katakanlah lembaga survei, nggak mungkin ya.
dia akan melakukan sampel sebanyak 1000 kali itu diulang-ulang terus kan nggak mungkin ya. Makanya dia biasanya ngambil sekali sampel doang lalu ditaksir gitu ya. Nah kalau kita bisa melakukan sampai banyak ya berarti nanti nilai rata-rata proporsi tiap sampelnya akan sama dengan proporsi populasinya. Kemudian simpangan baku dari proporsi sampel itu ternyata mempunyai hubungan akar dari apa nih? P Q per N. Nah itu ya, dimana Q-nya adalah 1 dikurangi P. Ini ingat populasi ya. Jadi ya kalau tadi kita ambil proporsi yang memilih calon nomor PA gitu ya, Q itu adalah proporsi yang memilih yang bukan dia begitu. Oke, sama seperti tadi juga kita punya kurva normal standar ya, yang di bagian sini luasnya alfa per 2 atau terjadinya proporsi yang berada di sebelah kanan Z alfa per 2 adalah sebesar alfa per 2, ini juga alfa per 2, maka yang di tengah ini sebesar 1 min alfa. Inilah yang disebut tingkat keyakinan gitu ya. Nah, ingat lagi, kalau di variabel acaknya itu adalah X, maka Z-nya ingat X min mu per tau. Kalau variabel acaknya adalah X bar, yang tadi ya, berarti di sini adalah X bar min mu X bar per tau X bar. Apabila variabel acak, ini kan variabel acaknya. Nah, apabila variabel acaknya adalah proporsi ya dari sampel ya, maka Z-nya adalah P bar dikurangi P bar dikurangi mu P bar per tau P bar. Dengan mu P barnya apa, bukan bar ya, apa ya namanya ya, mu P topi itu P dan tau P topinya adalah ini. Lalu masukkan ini Z-nya untuk penarikan sampel ya, untuk penarikan sampel ya. Nah, kita tahu peluang terjadinya nilai Z itu antara min Z alfa per 2 dan Z alfa per 2 sebesar 1 min alfa. Dengan memasukkan ini ke sini, nah bisa dilihat aja lah yang tertulis di sini ya. Nah, begitu. Ini kan sama dimasukkan. Nah, lalu ini dikali silang ke sini. Nah, yang kita ingin taksir kan proporsi dari populasi, bukan ini ya. Yang ini yang kita ingin taksir. Jadi ini yang kita peroleh nanti dari sampel. Nah, pindahkan ke sini. Kita dapat begini, min dan seterusnya. Gitu. Nah, karena ini masih min, kita kalikan negatif. Jadi ini plus plus kemari. Nah, yang ini plus min ke sini. Gitu. Nah, cuma ada masalah di sini. Ya, ini adalah P dari apa nih? P ini nggak pakai topi, itu adalah dari populasi. Padahal yang ditaksir P-nya di sini kan, mestinya ini gimana caranya supaya bisa kita pindahkan kemari begitu kan? Ya, menurut orang statistik atau statistikawan katanya sulit ya mengeluarkan ini dan bergabung sama dia sulit. Kalau teman-teman bisa nggak, bisa jadi aturan baru ya. Itu sulit ya. Makanya statistikawan mengambil aturan. Kalau N-nya lebih dari 30, P dan Q dari populasi hanya yang berada dalam akar ya, bukan yang ini. Yang ini nggak diganti. Nah, P dan Q yang berada dalam akar itu dapat diganti dengan P dan Q yang berasal dari sampel. Ya, nah ini kan harusnya dikeluarin dulu ya, mestinya ya, dikeluarin gabung ke sini. Nah, ini nggak boleh dari populasi lagi, harus sampel. Nah, tapi susah. Maka aturan yang dipakai oleh statistikawan begitu. Ya, sehingga bentuknya menjadi P yang didapat dari sampel dikurangi Z kali P yang dari sampel, Q yang dari sampel per N dan seterusnya. Sama ya aturannya ya. Q dari sampel adalah 1 kurangi P dari sampel. Jadi Q topi sama dengan 1 min P topi. Nah, yang berarti kesimpulannya adalah dengan tingkat keyakinan 1 min alfa, interval penaksiran proporsi itu kisarannya. Nah, kalau kita mau bicara interval, bacanya begini.
Tapi kalau mau bicaranya dengan istilah galak, kita yang sebutkan ininya aja nih. Sebutkan ini, nah terus tambahin dengan galak sebesar ini galaknya. Ya, nah mungkin saya sering mengulang karena itu gampang yang kita ingat ya. Karena sering kali masuk ke telinga kita, ke mata kita gitu kan. Ya, itu hal-hal yang berkaitan dengan pil-pilan. Pilpres, pilkada, pilkades, nah nggak ada ya kalau pilkades ya itu kan pilbub ya, pilwalkot, macam-macam lah gitu ya. Banyak pil yang bukan kita telan ya, kita masukin ke mata, kita masukin ke telinga ya gitu ya. Nah kalau lagi-lagi dengan pil tadi ya begitu, jadi bacanya begini, calon ini diperkirakan akan memperoleh suara, biasanya jarang nyebutnya gini, 38 ya persen sampai 42%, biasa jarang begitu nyebutnya ya. Biasanya nyebutnya gini, pasangan ini akan memperoleh suara 40%, mau dipasin gitu 40%, tapi ditambahin dengan margin error 2%. Nah itu artinya 40% dikurang 2%, 40% lebih dari ditambah 2%. Jadi diperkirakan pasangan itu memperoleh suara sekian. Nah, itu tingkat keyakinannya adalah 1 min alfa. Galaknya sih gampang ya, ini aja. Oke, ada pertanyaan? Ya, kalau enggak ke contoh aja ya, ke contoh. Ya. Ini nggak tahu contohnya aktual ya, saya sih buatnya dimirip-miripin aja supaya ngepas gitu ya. Nah, contohnya di soal yang nomor 3. Di soal yang nomor 3. Dia bilang begini, dari sampel acak terhadap 600, tuh kan ngambilnya sekali dong, 600 udah, ini dong nih 600. Nah gitu ya, dapat nggak diulang, ya capek 600 sampai banyak kali kan, ya susah ya melakukan itu. Makanya dengan rumusan ini cukup sekali aja. Nah rumus ini diturunkan dari yang banyak itu. Oke ya, maaf kalau ngulang-ulang terus. Nah dikatakan dari sampel acak terhadap 600 mahasiswa suatu PTN favorit di Jabodetabek. Nah ini soal yang nomor 3. N-nya 600. 240 mahasiswa sampel kan ya. 240 mahasiswa pernah tercatat sebagai siswa NF ya. Nah, yang ditanyakan nanti interval proporsi mahasiswa PTN yang pernah menjadi siswa NF berapa ya. Nah, jadi yang pernah NF 240, tapi karena dibikin proporsi, nah kita nulisnya gini. Nah, kenapa P ini? Ya karena cuma sampel ya, bukan seluruh mahasiswa di PTN favorit di Jabodetabek, bukan, tapi cuma 600 mahasiswa di PTN Jabodetabek. 240-nya pernah jadi siswa NF. Jadi P-nya adalah 240 per 600. Nah, gitu ya. Bagi berapa ini? Ya, bagi 12 kali ya, bagi 12. Kalau dibagi 12 2, dibagi 12 5, 2 per 5 ya. Kalau koreksi kalau salah ya. Ya, betul ya, 2 per 5. Atau kalau pakai proporsi ini berapa nih? Ya, 20% ya, dikali 4, 20%. Kok 20%? 40% ya. 2 per 5, 40%. 40%. Oh, dia nanti pakainya koma-komaan, jadi kita tulis saja 0,4. Nah, Q-nya bisa dihitung ya. Jadi Q dari sampel adalah 1 min 0,4. Jadi 0,6. Nah, itu data yang kita miliki. Ya, kemudian alfanya 1 min alfanya adalah 95%. Nah, maka alfanya kita dapat 5%.
Nah, di soal sebelumnya waktu kita ngebahas nomor 2 itu juga sama, alfanya 90%. Jadi nanti bisa kita hitung dengan cepat ya. Nah, ini bentuk kayak gini. Nah, ini adalah alfa per 2-nya ya. Kalau alfa per 2-nya tentu 0,025. Langsung aja ya, sini 0,025, yang di sini 0,475. Ya, jadi begitu kan. Si dari Z alfa per 2, Z alfa per 2 sama dengan 0,475. Jadi Z alfa per 2-nya diperoleh 0,475 sama dengan, nah gitu ya. Kalau tidak salah tadi sudah ya, angkanya 1,96. Ya, silakan dicek lagi kalau Rino ya. Tapi kayaknya tadi kan ya sudah, tinggal dimasukkan ke rumusan ini. Jadi nanti P-nya itu tinggal, saya nggak tulis rumus, tinggal masukkan aja. P topinya sampel ada ya 0,4 dikurangi Z alfanya 1,96. Nah, akar ininya agak panjang sedikit. Nanti berapa tuh? 0,4 ya, 4 per 10 kali 6 per 10 per 600 ya, N-nya 600 ya. Jadi hasilnya di sini P juga sama, 0,4 ditambah 1,96 kali akar yang itu tadi ya. Ini 6-nya kan bisa kita ulang ya, gitu ya. Jadi kita akan dapat 4 per 110.000 ya, atau 2 per 100 ya. Kalau kita bikin gitu kan, 4 per 2 per 100. Jadi 0,4 1,96 kali 2 per 100. Nah, ini P 0,4 tambah 1,96 kali 2 per 100. Jadi 0,4 kalau per 100 kan jadinya 196 ya. Kok 196 ya, makin jauh lagi ya, komanya di sini ya kalau per 100. Jadinya di sininya adalah komanya jadi 0, ini kan kalau dikalikan 392 ya. Jadi 392 3,92 per 100 0 392 ya. Betul gitu ya. Nah, di sini juga sama nih. Ini 0,4 tambah 0,392 ya. Sehingga hasilnya adalah di sininya 0,3, ininya berarti 6, di sininya 108, ini P 0,4 0392, ini 0,4392 ya, gitu. Apakah ada dari ya 0,308 3,49. Nah, jadi kira-kira tadi dari seluruh mahasiswanya tadi, nah, itu yang pernah di NF itu berapa tuh? 36% sampai 43,92% ya, itu pernah belajar di NF. Oke ya, saya satu lagi nih yang kaitannya sama pilkada pil-pilan tadi ya, itu soal yang nomor 4. Nah, ini kaitannya sama pil-pil tadi. Oke, coba kita lihat soal nomor 4. Pada tahun
2024 akun. Nah, ini sih saya biasa kan suka begitu ya. Kalau namanya Ade Komarudin, nah disebutnya Pak Akom, ya kan begitu ya. Nah, kalau Pak Adi Kuntoro akun. Ya, jadi akun Direktur IKSI, apa IKSI? Ikatan Irisan Kerucut Survei Indonesia. Plesetan dari LSI, Lingkaran Survei Indonesia. Nah, ini lebih gede nih. Kenapa? Lingkaran kan bagian dari irisan kerucut ya. Jadi atasnya DNJA ini akunnya ya. Merilis pernyataan pada survei yang kami lakukan secara acak terhadap 1.600 responden. Nah, nomor 4 berarti N-nya 1.600 responden. 320 orang akan memilih Ajun. Tahu nggak Ajun siapa? Nah, iya. Ada nggak di belakang? Itu orang itu di belakang. Pak Hadi Juniadi. Ya. Sebagai presiden pada Pilpres mendatang. Amin, insyaallah ya. Nah, jadi presiden Pilpres mendatang berarti 2000 berapa tuh? 2020 berapa jadinya ini ya? Oke, gitu. Jadi 320 memilih. Jadi P-nya ini dari sampel nih. Nah, dari sampel 320 per 1.600. Kalau ini kita coret 32 ya. Hasilnya adalah 0,2 ya, dibagi 16 ini 2, dibagi 16 10 ya kan. Jadi 2 per 10 atau 0,2. Terserah mau pakai 0,2 atau 2 per 10 terserah ya. Nah, jadi Q topinya dari sampelnya adalah 1 kurangi 0,2 ya, 0,8. Wah, yang milihnya kok cuma dikit. Ini kan baru survei ya. Nah, di pemilihan aslinya nanti bisa di atas 50% ya gitu ya. Kemudian apalagi yang ada? Nah, pernyataannya ya. Berdasarkan survei tersebut kami, kata akun, memperkirakan Ajun akan mendapat suara sebesar 20%. Nah, jadi ininya nih ya. Jadi yang kita ini udah tahu ya, 20% dengan galak tidak lebih dari 2,17%. Jadi E-nya, nah kata di situ ya, E-nya adalah 2,17%. Ya, yang ditanyakan tingkat kepercayaan digunakan IKSI apa, berapa begitu ya, apakah 95% atau lebih dari itu. Nah, kita cek ya. Nah, yang kita miliki apa ya, ini aja nih, langsung ke E ya gitu, kita masukkan aja. Nah, E sama dengan kan Z alfa per 2 dikali, nah ini ya, atau mungkin langsung aja ya. Ini Z alfa per 2 nya belum tahu ya, hapus. Alfa per 2 nya belum tahu. Nah, di sini udah tahu. Ini adalah 2 per tadi berapa? 10. Di sini 8 per 10. Di sini 1.600. 16-nya hilang ya kan. Nah, tinggal per 100 per 100. Jadi ya, hasilnya adalah ini. E-nya 2,17% atau per 100. Nah, persen itu sama dengan Z alfa per 2 dikali yang ini 1/100. Nah, jadi dapat Z alfa per 2 nya sama dengan 2,17. Nah, hati-hati nih, ini yang kemana nih dia nih ya. Kita lihat gambar aja. Nah, Z alfa per 2 tuh ini adalah Z2,17. Nah ya, yang kita nggak butuh ini kan, kita butuhin ya, yang ini kan kita butuh 2 sini kan. Nah, di sini ya, yang kita inginkan adalah yang ini nanti. Oke, ini bisa dicari nih. Ini adalah yang di tabel, ingat si ya, yang ininya 2,17. Nah, silakan aja langsung lihat di tabel ya, yang 2,7 cari ya, si kok itu
2,17 sama dengan berapa? Nah, dia lihat ya. Itu langsung bukan yang di badan tabelnya, bukan, tapi yang di pinggirannya. Ya karena ini yang di bawah nih, Z alfa per 2-nya kan bukan di dalam sini ya. Nah, coba kalau kita periksa, kita akan dapatkan nilai 2,17. 2,17 dapatnya berapa tuh? 4850. Berarti 0,4850. Nah, yang ditanya tingkat kepercayaan. Tingkat kepercayaan itu kan 1 min alfa. Ya, ini kan 2 ini ya. Berarti 2 kali 0,4850 atau berapa? 0,97. Berarti tingkat kepercayaan yang digunakan oleh IKSI adalah 97%. Wah, enggak sekedar 95 ya, lebih tinggi lagi. Jadi tingkat kepercayaannya lebih tinggi ya, sampai 97%. Gitu ya prinsipnya. Oke, ada pertanyaan?